Halo semuanya, selamat pagi, salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Berjumpa lagi bersama Ibu MS di pertemuan keempat mata pelajaran geografi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai pengertian peta, jenis-jenis peta, serta fungsi dan tujuan peta. Nah, di bulan ini kita sudah memasuki bulan kemerdekaan Indonesia. Ibu berharap anak-anak sekalian memiliki semangat yang berkobar-kobar seperti semangat para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan kita. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Baiklah, di pertemuan yang keempat ini kita memasuki materi bab 2, yaitu pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan SIG, Sistem Informasi Geografis. Nah, di pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu pengertian, jenis, dan fungsi peta. Kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan dasar-dasar pemetaan dengan semangat dan penuh rasa ingin tahu. Nah, yang pertama itu adalah pengertian peta. Nah, peta adalah gambaran permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Nah, peta ini merupakan hasil penggambaran atau pemindahan permukaan bumi dari bidang lengkung atau globe. Nah, dia disajikan dalam bentuk bidang datar. Nah, itu adalah peta. Jadi, permukaan bumi kita ini sangat luas, jadi dia diperkecil, makanya nanti dia dikatakan menggunakan skala. Dia diperkecil dengan perbandingan antara permukaan bumi dengan perbandingan di peta tersebut. Maka gambaran permukaan bumi itu dia dibuat dalam bidang datar. Itulah yang disebut dengan peta. Nah, ada 3 hal penting yang terkait dengan peta. Yang pertama, ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema dan judul peta. Jadi, permukaan bumi yang dipetakan itu adalah termasuk ke dalam fenomena yang terdapat di permukaan bumi. Jadi, kalau misalnya tema atau judul petanya itu peta persebaran flora dan fauna, maka isi dari peta tersebut adalah tentang persebaran flora dan fauna. Jadi, isi dari peta itu disesuaikan dengan tema dan judulnya. Dan biasanya itu merupakan fenomena yang terdapat di permukaan bumi. Contoh yang lain juga, peta persebaran barang tambang, itu judulnya. Maka yang terdapat dalam peta itu adalah hanya persebaran barang tambang, contohnya di Indonesia. Maka dia disesuaikan dengan tema dan judul peta. Nah, hal terpenting yang kedua, ada proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bentuk muka bumi itu kan bentuk bumi ini kan bulat, atau misalnya juga bulat telur dikatakan, atau pepat pada sumbunya, itu bentuk bumi kita. Nah, dia kan kalau diibaratkan diperkecil itu kan sama seperti globe. Mungkin anak-anak kami pernah melihat globe. Jadi itu seperti animasi bumi kita. Nah, jadi peta itu kan hasil pemindahan permukaan bumi dari globe tadi. Nah, jadi dipindahkan dari globe, diubah dia ke bidang datar. Nah, ini yang disebut dengan proyeksi. Nah, bayangkanlah fenomena permukaan bumi di globe dipindahkan dia dalam bentuk bidang datar. Itu dia sistem proyeksi. Jadi, ini pastinya menggunakan perbandingan atau yang disebut juga dengan skala tadi. Nah, hal terpenting yang ketiga adalah ada proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Nah, tidak mungkin permukaan bumi yang luas ini bisa langsung diubah ke bidang datar tanpa diperkecil. Tidak mungkin seperti itu. Maka ada proses pengecilan ukuran muka bumi. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui bagaimana bentuk permukaan bumi secara keseluruhan. Gitu dia ya. Nah, jadi proses pengecilan tadi itu yang seperti saya katakan tadi dengan menggunakan skala atau perbandingan. Nah, dari tadi kita berbicara soal skala, maka Ibu akan sambil menjelaskan. Nah, biasanya kalau di peta itu kan ada dibuat skalanya. Kalau misalnya kamu lihat nanti di atlasmu, ada nanti contoh skala 1:10.000. Nah, apa artinya skala 1:10.000? Artinya adalah yang satu ini itu artinya 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di jarak sebenarnya atau 10.000 cm di permukaan bumi. Jadi kalau misalnya nanti kamu lihat di peta ada skala 1:10.000,
atau 1:5.000, atau nanti banyak angkanya, beda-beda ya. Jadi artinya itu 1:10.000 ini kedua-duanya itu satuannya sentimeter. Nah, jadi ini artinya 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di permukaan bumi. Jadi setiap 1 cm di peta di permukaan bumi sama dengan 10.000 cm. Kalau misalnya nanti ini 5.000, 1:5.000, maka bagaimana caranya membacanya? Bagaimana artinya? 1 cm di peta sama dengan 5.000 cm di jarak sebenarnya. Nah, jadi ini nanti akan lebih dalam kita pelajari di minggu depan mengenai unsur-unsur peta gitu dia ya. Nah, jenis-jenis peta itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan isi atau informasi yang disajikan. Yang kedua, berdasarkan skalanya. Skala seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Berdasarkan isi atau informasi yang disajikan, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, peta umum. Yang kedua, peta tematik. Kalau dia berdasarkan skalanya, yang pertama itu peta kadaster, yang kedua peta skala besar, yang ketiga peta skala sedang, dan yang keempat itu peta skala kecil. Mari kita bahas satu per satu, mulai dari sini dulu ya. Baiklah. Berdasarkan isi atau informasi yang disajikan, yang pertama tadi itu ada yang disebut peta umum. Nah, peta umum itu merupakan peta yang menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum, secara keseluruhan, tidak spesifik dia. Jadi, peta umum ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama itu peta korografi, yang kedua itu peta topografi. Mari kita lihat satu persatu. Nah, peta korografi ini adalah peta yang menampilkan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum. Contohnya adalah atlas. Nah, ini atlas yang saya sebutkan barusan. Jadi ini atlas ini merupakan kumpulan dari banyak peta. Jadi mungkin kamu waktu SD atau SMP pernah mempunyai ini mungkin. Jadi di dalam atlas ini terdapat banyak peta. Nah, jadi ini contohnya peta yang terdapat di Indonesia. Ini Provinsi Riau sampai dengan peta-peta dunia. Jadi ini termasuk ke dalam contoh peta korografi, peta umum. Nah, jadi di sini semua informasi-informasi dari semua negara terdapat di peta atau terdapat di atlas ini. Jadi ini termasuk contoh peta korografi atau peta umum. Nah, peta umum yang kedua itu peta topografi ya. Peta topografi itu adalah peta yang menampilkan relief permukaan bumi. Jadi relief permukaan bumi ini digambarkan pada peta dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan ketinggian tempat yang sama. Disebut juga dengan garis kontur. Nah, mari kita lihat contohnya. Jadi ini peta topografi. Nah, topografi itu artinya relief, bentuk muka bumi. Nah, jadi dia dibuat dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan ketinggian yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada angka-angkanya. Jadi ini ada 200, 300, 400 sampai 1500. Artinya adalah 200 ini 200 meter di atas permukaan laut. Jadi titik ini, garis yang ada angkanya 200 ini artinya bahwa di wilayah ini ketinggiannya 200 meter. 300 meter di atas permukaan laut sampai puncaknya. Jadi makin ke atas semakin tinggi tempatnya. Nah, jadi ini kalau udah di sini angkanya 1500, maka ketinggian tempat ini di garis ini, ketinggian tempatnya itu 1500 meter di atas permukaan laut. Jadi inilah dia topografi. Jadi dia menandakan bentuk muka bumi. Nah, di sini bisa kita lihat garis-garis ini kan berbeda-beda kerapatannya. Kalau misalnya renggang, ini kan agak renggang garisnya. Kalau renggang garisnya ini menandakan bahwa daerah ini landai. Landai itu artinya lebih datar, tidak curam dia, tidak ada jurang di situ. Jadi dia lebih landai. Nah, kalau misalnya garis konturnya rapat, nah ini kan lebih rapat nih. Dibandingkan ini kan ini lebih rapat. Maka menandakan wilayah ini curam. Nah, ya jelas juga ya, karena semakin naik juga dia, semakin tinggi ke atas. Maka kalau rapat garis konturnya, menandakan di wilayah itu terdapat lereng yang sangat curam atau terdapat tebing yang sangat curam.
Seperti itu. Jadi inilah dia contoh peta topografi dengan skala 1:200.000. Gimana tadi artinya? 1:200.000 artinya 1 cm di peta sama dengan 200.000 cm di jarak sebenarnya di permukaan bumi. Nah, seperti itu dia ya. Nah, kita lanjutkan. Berdasarkan isi atau informasi yang disajikan, lanjutan yang tadi kan peta umum. Nah, yang kedua itu peta tematik. Peta tematik ini disebut juga dengan peta khusus ya. Jadi, peta tematik atau peta khusus ini menggambarkan kenampakan fenomena tertentu di permukaan bumi. Contoh, peta kepadatan penduduk, peta pertambangan, dan peta arkeologi. Jadi, ini kebalikan dari peta umum. Kalau peta umum tadi kan secara keseluruhan dia. Nah, kalau peta tematik itu khusus hanya satu fenomena saja. Hanya satu fenomena saja. Contohnya fenomena kepadatan penduduk. Berarti kan hanya satu. Jadi peta itu isinya itu hanya tentang kepadatan penduduk saja. Nah, contohnya juga peta pertambangan. Nah, berarti di peta itu hanya tentang pertambangan saja. Nah, mari kita lihat contohnya. Ini peta kepadatan penduduk di Indonesia 2013. Jadi di sini ini seperti pernah juga Ibu kasih contohnya ya di pertemuan minggu lalu. Jadi ini simbolkan dengan warna-warna yang memiliki legenda yang berbeda-beda. Kalau warnanya kuning itu 9 sampai 50 penduduk per meter persegi. Nah, jadi kalau warna kuning itu artinya jumlah penduduk di situ rendah. Contohnya di daerah Kalimantan. Di Kalimantan itu kan warnanya kuning. Berarti jumlah penduduknya di situ masih sedikit, kepadatan penduduknya itu masih sedikit. Ya, karena di sana juga masih banyak lahan kosong. Nah, coba kita lihat di Jawa. Di Jawa ini kan warnanya merah. Hampir semua warnanya sudah merah di sini. Artinya bahwa penduduknya di situ kepadatannya itu lebih dari 1.000 jiwa per meter persegi. Nah, jadi sudah padat ya, sangat beda jauh sama Kalimantan. Jadi artinya kepadatan penduduk di Jawa ini sudah sangat tinggi. Yang ini dia. Nah, jadi semua wilayah Sumatera juga berbeda-beda warnanya sampai ke Papua. Jadi ini artinya di peta ini hanya menjelaskan tentang kepadatan penduduk saja. Bukan seperti yang tadi. Yang tadi itu kan kalau di atas tadi kan banyak dijelaskan di situ, ada sungainya lah, danaunya, kenampakan alam. Jadi ini bukan, ini lebih spesifik dia, namanya khusus atau tematik. Jadi dia khusus, petanya itu hanya menjelaskan kepadatan penduduk saja. Nah, contoh yang selanjutnya itu tadi peta pertambangan. Peta pertambangan. Jadi di sini juga hanya khusus menjelaskan tentang persebaran barang tambang di Indonesia. Nah, jadi di sini ada juga legendanya. Kalau yang ada garis-garis warna hijau itu berarti di daerah itu terdapat aluminium. Kalau misalnya ada yang seperti ini. Jadi ini disesuaikan dengan legendanya juga. Gitu dia. Nah, contohnya ini, yang ini. Ini di Indarung. Nah, ini bentuk apa ini? Petak persegi panjang warna abu-abu. Nah, berarti di situ terdapat semen yang ini. Nah, jadi persebarannya ini hanya di peta ini penjelasannya itu hanya menjelaskan tentang persebaran barang tambang saja. Jadi dia spesifik, lebih khusus dia ya. Oke, ini contoh terakhir. Ini peta persebaran fauna di Indonesia. Nah, jadi di sini juga peta khusus, peta tematik, karena dia hanya menjelaskan tentang persebaran fauna saja, bukan yang lain-lain yang dijelaskannya, bukan tumbuhan, bukan juga sungai, bukan yang lain-lain. Di sini dia khusus hanya menjelaskan fauna atau hewan yang tersebar di Indonesia. Nah, contohnya di sini di daerah ini tipe asiatis itu di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Ini harimau, maka di sini dibuat gambar harimau. Berarti di sini terdapat harimau. Begitu juga dengan gajah Sumatera. Sampai ke Kalimantan, sampai ke Papua. Contohnya kalau di Papua itu burung cendrawasih. Nah, berarti kan di sini kita lebih paham, kita lebih mengerti bahwa persebaran fauna di Indonesia seperti ini dia ya. Nah, jadi ini dia peta khusus atau peta tematik. Ingat, hanya menggambarkan satu fenomena saja. Baiklah. Nah, pernahkah kalian mendengar peta digital? Jadi, peta digital itu contohnya seperti Google Map. Ada juga Google Earth yang mungkin kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari melalui handphone kamu atau bisa juga diakses dari laptop. Kalau misalnya di kota-kota besar, abang-abang driver ojek online itu pastinya menggunakan Google Map supaya dia bisa mengetahui lokasi penumpang yang akan dijemputnya. Nah, kita juga bisa menggunakan Google Map atau Google Earth dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kan kalau misalnya kita kan jarang lah kita bawa-bawa atlas atau peta
peta dalam bentuk kertas ya. Karena kan sekarang zaman sudah mulai canggih. Kita sudah apa-apa dari Android, dari handphone kan gitu. Jadi peta digital itu juga terdapat di handphone kamu. Nah, di handphone kamu itu ada Google Map-nya, ada Google Earth-nya juga. Contohnya kamu mau pergi ke suatu tempat yang belum pernah kamu kunjungi, maka kamu bisa mencari lokasi itu di Google Map. Nah, itu contoh peta digital. Itu dia. Nah, contohnya seperti ini. Ini Ibu ambil Google Map di Kabanjahe. Kalau di sini bisa nggak kamu lihat di mana SMA Santa Maria sekolah kita? Ini dia ya. Jadi kita masuk itu dari Jalan Jamin Ginting masuk ke Gang Garuda. Nah, ini dia lokasi sekolah kita. Ini dia Kos Violet yang di depan sekolah kita. Ini dia SMA 1 Kabanjahe. Ini dia kantor Bupati Karo. Nah, ini salah satu contoh dari peta digital. Dan ini pastinya bisa kamu akses di handphone kamu. Dan mungkin kamu pernah menggunakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini bisa kamu telusuri kamu mau kemana. Jadi kamu itu harus melewati jalan yang mana. Nah, ini dia contoh peta digital. Ini juga salah satu contohnya itu Google Earth ya. Ini dia menggunakan satelit. Ini juga SMA Santa Maria Kabanjahe. Ini mungkin lebih spesifik ke vegetasi yang terdapat di sekitar wilayah itu. Dari sini bisa kita lihat. Nah, jadi kalau misalnya dia warna hijau tua berarti banyak vegetasi di sini. Ini SMA swasta Santa Maria tadi. Ini SMA 1 Kabanjahe, ini kantor Bupati Karo. Jadi ini termasuk contoh peta digital. Ya, Ibu harap walaupun kamu tidak mungkin jarang menggunakan atlas dalam kehidupan sehari-hari atau peta manual, mungkin kamu bisa memanfaatkan peta digital ini untuk membantu kamu menemukan lokasi yang belum pernah kamu datangi, seperti itu ya. Baiklah, kita lanjut. Jenis peta berdasarkan skalanya. Yang pertama itu peta kadastar atau peta teknik. Jadi peta ini memiliki skala yang sangat besar. Skala yang sangat besar pun tapi angkanya kecil, artinya dia lebih dekat ke objeknya. Itu skalanya 1:100 sampai 1:5000. Biasanya peta ini digunakan untuk perencanaan jaringan jalan dan jaringan air. Kalau jaringan jalan itu kan biasanya harus dekat dia. Jadi petanya itu lebih besar. Makanya dia dibilang skala sangat besar. Yang kedua itu peta skala besar. Skalanya itu antara 1:5000 sampai 1:250.000. Nah, biasanya juga peta ini digunakan untuk kepentingan perencanaan wilayah. Contohnya ada pemerintah kota Medan, mereka akan membangun sesuatu di kota tersebut, maka dia menggunakan peta skala besar. Baiklah, yang ketiga itu peta skala sedang. Ini memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Dan yang terakhir itu peta skala kecil, memiliki skala antara 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Oke, kita lanjut. Fungsi dari peta. Nah, yang pertama itu menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi, pastinya ya. Jadi fungsi utamanya itu adalah dari peta kita bisa mengetahui lokasi wilayah yang mungkin belum pernah kita kunjungi, atau mungkin bisa membantu kita mengetahui lokasi kita ini berada di dekat apa, berada di mana. Jadi dari peta bisa kita ketahui lokasinya. Itu dia. Nah, fungsi yang kedua itu adalah memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Ya, betul sekali, sama seperti contoh yang kita lihat tadi. Nah, fenomena-fenomena itu contohnya seperti fenomena persebaran gunung api di Indonesia. Kan kita nggak bisa lihat dari atas kalau tidak dari peta, kan gitu. Jadi ini sangat membantu sekali. Kita bisa melihat persebaran gunung api, kita bisa melihat persebaran flora dan fauna, bisa melihat persebaran permukiman penduduk, dan masih banyak lagi yang lain. Gitu dia. Nah, fungsi yang ketiga itu adalah memperlihatkan ukuran luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Jadi sebenarnya ini nanti kita praktekkan, tapi mungkin karena daring tidak bisa kita praktekkan. Jadi dari peta pun kita bisa mengukur panjang sungai. Jadi kamu nggak perlu datang langsung ke sungai, contohnya sungai Nil ya. Tidak perlu kamu datang langsung ke sungai Nil untuk mengukurnya, tidak perlu. Dari peta bisa kita ukur panjang sungai Nil. Nah, tapi itu dipraktekkan ya. Mungkin sekarang kita terhambat untuk melakukan itu. Itu bisa nanti kita praktekkan kalau kita sudah berjumpa di sekolah. Jadi nanti bisa menggunakan benang yang akan, nanti benangnya itu kita ikuti alur sungainya, baru kita ukur
menggunakan penggaris, baru kita kalikan ke skalanya gitu dia. Bisa seperti itu. Nah, fungsi yang terakhir itu adalah menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Nah, ruang itu artinya bagian di permukaan bumi. Nah, ruang di permukaan bumi. Jadi ruang itu nanti terbagi-bagi. Ada ruang kota, ruang pedesaan. Contohnya Kaban Jahe itu pun termasuk ruang. Informasi apa yang bisa kita dapat dari ruang tersebut. Seperti itu dia ya. Baiklah, yang terakhir, tujuan pembuatan peta. Jadi peta ini dibuat, tujuannya itu adalah membantu suatu pekerjaan. Misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Nah, biasanya peta ini akan selalu dimanfaatkan oleh mereka yang bekerja di pembangunan. Contohnya pembangunan jalan, pembangunan jembatan. Maka dia harus mempunyai peta wilayah itu. Supaya apa? Supaya dia bisa mengetahui, oh jalan ini akan saya bangun di sini, jembatan ini akan dibangun di sini. Jadi harus ada petanya kan? Kalau misalnya tidak ada petanya, maka mereka akan kesusahan menentukan lokasinya. Nah, kemudian juga untuk navigasi arah. Contohnya ini biasanya di bandara. Kalau di bandara itu kan harus ada juga navigasi. Contohnya untuk mengarahkan pesawat harus bergerak kemana. Jadi itu harus didasarkan pada peta juga gitu. Kemudian perencanaan pembangunan yang lain. Contohnya pembangunan kota, misalnya akan dibangun industri, pabrik, atau dibangun supermarket, dibangun mall, atau yang lain-lain. Jadi mereka harus mempunyai peta untuk membantu mereka menentukan letak yang sesuai. Seperti itu. Yang kedua itu menyimpan informasi. Banyak informasi yang bisa kita dapat di peta. Jadi informasinya itu contohnya seperti ibu kota, sungai apa yang ada di situ, gunung apa yang ada di situ, apakah di situ ada dataran tinggi, dataran rendah. Nah, jadi dari situ bisa kita dapatkan informasi-informasinya. Banyak yang lain juga. Nah, yang terakhir, membantu dalam pembuatan suatu desain. Nah, ini tadi berhubungan juga sama yang ini ya. Jadi kalau misalnya kamu bekerja sebagai kontraktor nanti mungkin, atau arsitek, ya kamu juga harus membutuhkan peta untuk mendesain apa yang akan kamu bangun. Jadi inilah dia tujuan dari pembuatan peta. Baiklah, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, terutama dalam penggunaan peta dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap kamu bisa memanfaatkan teknologi di HP-mu, di handphone kamu, mengenai penggunaan peta. Walaupun peta digital tidak apa-apa ya. Nah, jadi tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Salam sehat, salam SFD.